seekornya biru menyembur ke atas. Bus, di atas itu muter, muter. Ketika ini muter, masih tok waktu itu dia hanya bisa memperhatikan dan sambil berpikir dalam otaknya, ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dan tentunya yang paling terpenting, jangan lupa untuk bahagia. Dunia memang masih penuh dengan rahasia-rahasia yang kadang masih belum bisa dicerna dengan akal sehat manusia. Dunia lain itu memang ada dan nyata. Seperti kisah kali ini yang dialami oleh teman saya, sebut saja dia namanya Ito, di mana Ito ini pernah mengalami suatu kejadian yang membawa dia masuk ke dimensi lain. Sebelum Mas Cokro melanjutkan cerita ini tentang Mas Ito yang pernah masuk dimensi lain, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang dan bisa memberikan hiburan serta manfaat untuk sahabat-sahabat semua. Pada tahun 1999, Mas Ito ini, sahabat saya, dia tuh pernah mengalami suatu kejadian di mana kejadian itu sangatlah di luar nalar. Tempat kejadian itu tempatnya di daerah Tambak Udang di Provinsi Lampung. Kala itu Mas Ito sedang berkunjung ke rumah kakaknya yang berada di Tambak. Ketika Mas Ito ini sampai di daerah Tambak itu, Mas Ito ini merasa terpukau dengan suasana alam di Tambak Udang di Provinsi Lampung. Sejauh mata memandang itu hamparan air tambak. Kala itu baru memasuki daerah situ, Mas Ito ini rupanya sudah bisa merasakan suasana yang berbeda. Karena Mas Ito ini bukan indigo, tapi dia sering mengalami peristiwa-peristiwa gaib yang di luar nalar manusia, termasuk yang Mas Ito alami di daerah Tambak Udang ini. Ketika memasuki daerah pertambakan itu, di sana itu kan kotak-kotak tuh, banyak kotak-kotak tambak itu, air. Nah, jalan itu naik speedboat. Untuk masuk ke daerah tambak itu naik speedboat melalui air, dan kanan kirinya itu hutan bakau. Jadi akses jalan utama itu adalah air. Setelah sampai di rumah kakaknya Mas Ito itu agak lama berdiam di rumah kakaknya ini, mungkin kurang lebih sebulan lah. Nah, kegiatan Mas Ito ini setelah di rumah kakaknya itu, selain membantu untuk mengurus tambak udang itu, ngasih makan, rupanya Mas Ito ini mempunyai kegiatan di malam hari, yaitu menjaring udang liar. Di kanal-kanal itu kan banyak udang liar. Jadi kalau malam membawa perahu mencari udang-udang liar untuk dijual. Dan kalau malam pun Mas Ito ini diberi tugas oleh kakaknya itu untuk ngasih makan udang. Karena kalau udang itu ngasih makannya malam juga, sekitar jam 10 malam itu dikasih makan untuk terakhir sebelum esok paginya dikasih makan lagi. Nah, ada satu peristiwa ketika Mas Ito ini mencari udang di kanal membawa jaring. Mas Ito ini memang termasuk orang yang bisa dikatakan pemberani, kendel, kalau bahasa Jawanya itu kendel untuk keluar malam.
Jadi di tambak itu malam-malam mencari udang, bawa perahu sendiri, mendayung, bawa perahu, membawa jaring, mencari udang, dan lokasi tempat mencari udang itu di kanal besar yang jauh dari perumahan-perumahan warga di tambak tersebut. Malam waktu itu sekitar pukul 10 malam, Mas Ito mendayung perahu keluar setelah mengasih makan udang, kemas-kemas jaring, lalu pergi ke tempat lokasi mau mencari udang. Setelah sampai di lokasi itu, Mas Ito memasang jaringnya, membentang jaringnya untuk menjebak udang-udang itu. Nah, setelah terpasang, Mas Ito selain memasang jaring, dia juga membawa jala untuk menjala ikan di daerah tambak tersebut. Nah, anehnya ketika itu luar biasa, pendapatan Mas Ito itu luar biasa. Bahkan ketika menjala ikan, itu yang didapat itu biasanya ikan, itu udang itu ngumpul di situ. Selain merasa senang karena udang itu banyak, tapi dalam pikiran Mas Ito ini kok tidak seperti biasanya gitu kan. Ketika menabur jala, pendapatannya itu agak lumayan gitu. Cuman walaupun senang, Mas Ito ini sudah ngecun berpikir ini di luar daripada biasanya ini. Nah, ketika pada penarikan jala yang kesekian kalinya setelah ditebak, itu ada keanehan. Jalannya Mas Ito ini terasa berat diangkat. Setelah ditabur, setelah diangkat, jala itu terasa berat untuk ditarik. Namun Mas Ito tetap mencoba untuk menarik jala ini. Tarik terus, terasa berat jala ini. Dalam benak Mas Ito ini sudah merasa agak ngeri-ngeri sedap gitulah ya. Jadi ditarik. Ketika jala itu sudah mau nyampe di atas perahu, ujungnya ini sudah kepegang. Sudah terpegang. Kaget Mas Ito luar biasa. Karena ternyata di jala tersebut begitu ditarik, itu muncul seperti ekor luas gitu, sehingganya jala Mas Ito itu robek. Nah, setelah kaget mengangkat jala itu, makhluk tersebut keluar ekornya seperti menggibas itu, sobek jala sekitar. Begitu ditarik, sobek jala. Nah, Mas Ito yakin kalau itu rupanya adalah seekor buaya yang masuk ke dalam jala Mas Ito. Itu keganjilan yang nyata itu di alam nyatanya. Bahkan tidak sampai di situ saja, di tempat lokasi itu, setelah Mas Ito menarik itu ternyata mungkin tebakan Mas Ito itu buaya, pasti buaya itu. Setelah itu pikiran Mas Ito sudah nggak enak, maka diangkatlah jala itu, dikemas, ditaruh dalam perahu, lalu Mas Ito mendayung perahunya lagi untuk mengambil jaring-jaring tersebut. Nah, ketika mau mengambil jaring yang pertama, itu nggak seperti biasanya. Udang yang terjebak di jaring itu pun luar biasa banyak. Waktu itu kan Mas Ito memasang 3 jaring yang jaraknya mungkin sekitar 30 meter lah, satu di kanal besarnya itu. Nah, jaring pertama itu udangnya itu sudah banyak sekali diambilin oleh Mas Ito. Ya seperti tadi itu, di lain senang Mas Ito ini masih dalam pikirnya nih kok tidak seperti biasanya di tempat ini. Nah, itu memang kebetulan tempatnya itu kanal besar, pinggirnya itu banyak rerumputan perumpungan itu. Perumpungan kalau bahasa perumpungan kayak gelagah itu, perumpungan. Jadi cuman bawa senter untuk menerangin tempat baterai yang dia ingin aja gitu loh. Nggak mau bawa lampu cuman senter. Setelah jaring yang pertama diangkat, itu sudah dapat satu
termos besar, satu termos besar. Nah itu berangkat lagi untuk mengambil jaring yang kedua. Pun begitu, jaring yang kedua pendapatannya luar biasa. Nah setelah mau jaring yang ketiga, ini tepat di pinggir perumpungan, alas perumpungan itu, belukar perumpungan kan lebar tuh, bercampur dengan kayu-kayu gelam itu di daerah Tambak itu. Jadi hutan gelam sama perumpungan. Dan di pinggir-pinggirnya itu banyak pandan rawa itu, pandan rawa. Memang tempatnya agak gimana ya, mungkin agak-agak wingit gitu ya. Ketika Mas Ito mengambil jaring yang ketiga ini, begitu perahu mendekat, mau diangkat jaring itu, mau dilepas, tiba-tiba dari tengah hutan perumpungan dengan gelam-gelam itu muncul seberkas sinar dari bawah itu, kayak menyembur. Rupanya warnanya itu agak biru ketua-tuaan gitu, biru-biru tapi menyembur ke atas itu. Mas Ito saat itu tertegun. Belum sempat dia mengambil jaring itu, dia terdiam, memperhatikan makhluk apa yang keluar dari hutan perumpungan ini. Jadi dari bawah itu sudah menyembur, seperti cahaya. Bunyinya itu kayak gembrosok. Nah, gitu. Sesaat kemudian, setelah Mas Ito tertegun, setelah sepersekian menit, Mas Ito hanya melihat itu karena terpukau dengan cahaya tersebut. Tiba-tiba seperti bola bulat, tapi ada ekornya biru, menyembur ke atas. Bus! Di atas itu muter. Ketika ini muter, Mas Ito waktu itu dia hanya bisa memperhatikan dan sambil berpikir dalam otaknya, ini sebenarnya makhluk apa tidak di atas perahu itu. Setelah sinar itu muter, pecah seketika itu, pecah. Ketika pecah itu, suasana di situ menjadi terang benderang, kata Mas Ito, menjadi terang benderang. Nah, yang anehnya lagi, setelah di situ, tempat situ terang benderang, Mas Ito itu melihat di depannya ini. Jadi yang tadinya itu alas perumpungan dengan kayu-kayu gelam itu berubah total menjadi air semuanya. Jadi yang di depan Mas Ito nengok kanan kiri belakang. Jadi Mas Ito itu merasa kayak di tengah laut yang tidak berujung. Waktu itu Mas Ito hanya bisa beristighfar kala itu, astagfirullahaladzim, kata Mas Ito, ini sebenarnya saya ini sedang di mana gitu kan. Belum sempat itu Mas Ito itu tersadar, dia hanya melihat hamparan air yang tak berujung. Jadi kayak tak bertepian, kayak di tengah laut itu. Jadi kayak perahu di tengah laut sendirian. Nah, belum sempat Mas Ito bisa berpikir dia berada di mana, saat itu juga Mas Ito melihat suatu keajaiban yang di luar nalar manusia. Bagaimana tidak? Setelah keadaan seperti gelap, hamparan, tiba-tiba dari atas air itu muncul ngangkat seperti masjid besar. Seperti masjid itu besar, indah, kata Mas Ito. Masjid itu kalau diingat, arsitektur macam bangunan yang kayak dia lihat di dimensi lain itu nggak ada bangunan seperti itu di alam nyata seperti saat ini. Jadi kata Mas Ito itu seperti bangunan masjid, indah sekali, lengkap dengan lampu-lampu itu, indah. Tapi Mas Ito hanya bisa memandang dari kejauhan. Jadi indah banget pokoknya. Nah,
menaranya itu kata Mas Ito Adri hitung itu ada sekitar 9 menaranya, 9 menara. Jadi benar-benar Mas Ito ini terpukau dengan kejadian tersebut. Kala itu Mas Ito hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut sih. Sambil di dalam hatinya itu dia beristighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi waktu itu Mas Ito masih sadar, posisinya masih sadar, dia masih sadar. Nah, ketika dia sadar bahwa dia itu sebenarnya sedang berada di tengah kanal mencari udang, seketika itu Mas Ito langsung tersadar bahwa dia ini pasti mengalami peristiwa di luar nalar ini, dia masuk ke dimensi lain. Nah, setelah Mas Ito sadar bahwa dia masuk ke dimensi lain, Mas Ito waktu itu membaca basmalah, setelah itu Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Falak, sama Anas. Nah, ketika selesai di suratul Anas, di ayat terakhir, Mas Ito memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini bukan dunia saya, ya Allah, kata Mas Ito waktu itu, tolong sadarkan saya, kembalikan saya. Nah, setelah selesai berucap seperti itu, Mas Ito tersadar, kembali ke dunia nyata, ya, berada di atas perahu. Nah, setelah kejadian itu, Mas Ito langsung ambil jaring yang ketiga tadi, tak diambilin dulu ikannya itu, langsung ditaruh ke dalam perahu, putar balik, pulang. Sambil di dalam perjalanan itu selalu berpikir Mas Ito, ini saya kayaknya telah masuk ke dimensi lain ini. Nah, pulang. Nah, setelah dari kejadian itu, Mas Ito nggak berani bercerita kepada kakaknya ini, nggak berani bercerita karena apa? Takutnya nanti kalau dia cerita nanti nggak dibolehin lagi untuk mencari udang malam hari. Tapi setelah kejadian itu, Mas Ito karena memang dia nggak penakut, jadi ya tetap habis itu malam besoknya dia mencari udang lagi karena memang di situ mencari uangnya hanya di situ, ditambah itu mencari udang untuk mendapatkan sumber penghasilan. Oke, demikian tadi cerita dari Mas Cokro yang mudah-mudahan sahabat-sahabat semua terhibur dengan cerita ini. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau membohongi atau membodohi, tapi ini adalah kisah nyata yang dialami oleh teman Mas Cokro sendiri. Semoga terhibur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.